Halo Busis Indonesia, kembali lagi di Eping Indonesia YouTube channel. Dalam video kali ini kita akan bahas bagaimana sih jadwal perah untuk ibu rumah tangga tanpa menanaktirikan DBF atau menyusui langsung. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya ya. Apa sih pumping itu? Pumping adalah kegiatan memerah ASI dengan menggunakan alat bantu berupa pompa ASI. Tujuan dari memompa ASI diantaranya adalah yang pertama untuk stok, atau untuk donor ASI, atau bisa juga untuk meningkatkan suplai ASI. Siapa sih yang memompa ASI? Tentunya ibu menyusui dong. Dan untuk menyamakan persepsi di awal, saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu ibu rumah tangga dan apa itu ibu bekerja, serta apa itu ibu Eping dalam dunia perpampingan ini. Definisi ibu rumah tangga adalah ibu yang hampir selalu bersama bayi dalam 24 jam dan jarang meninggalkan bayi dalam jangka waktu yang lama. Dan selanjutnya kita akan membahas alasan kenapa sih ibu rumah tangga mau memompa ASI. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi tentang urutan ASI yang terbaik menurut nutrisinya. Yang pertama adalah direct breastfeeding atau menyusui langsung. Yang kedua adalah ASI fresh. Yang ketiga adalah DBF-nya ya bun, yang sering menjadi insecure atau kekhawatiran bunda yang menyusui secara langsung adalah kira-kira cukup nggak sih bayiku minum ASI? Karena kalau menyusui langsung kita tidak bisa tahu berapa jumlah ASI yang sudah diminum oleh bayi. Tapi jika menggunakan ASI
ASI perah, kita bisa menghitung berapa jumlah ASI perah yang masuk ke bayi. Itu adalah persepsi yang keliru ya Bunda. Memang ASI yang diminum oleh bayi kita tidak tahu berapa jumlahnya. Namun kita bisa mengetahuinya dengan tanda-tanda kecukupan ASI. Bahkan belum ada alat secanggih apapun yang dapat menghitung jumlah mili yang diminum bayi ketika menyusui. Terus gimana dong? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengetahui bahwa bayi kita cukup minum ASI-nya? Berikut adalah tanda-tanda bayi kecukupan ASI. Yang pertama adalah bayi menyusu 8-12 kali sehari dengan pelekatan yang benar di setiap payudara dan menghisap secara teratur setiap 10 menit per payudara. Yang kedua, cek pipis bayi atau buang air kecilnya apakah 6 kali sehari dalam kurun waktu 24 jam. Yang ketiga, cek kenaikan berat badan bayi. Apakah sudah sesuai dengan KMS, baik kenaikan berat minimal ataupun kenaikan ketika baru lahir beratnya 3 kilo, biasanya kan ada penurunan tuh Bun, misalnya menjadi 2,7 kilo. Maka di hari ke-10 sampai ke-14 berat badan bayi harus kembali ke 3 kilo, sama dengan berat badan lahirnya. Gimana kalau ternyata tanda-tandanya yang saya sebutkan itu tidak sesuai? Segera cek apakah pelekatannya benar atau adakah sebab-sebab lain, misalnya ISK atau infeksi saluran kemih. Kemudian apakah ada ADB atau sebab lain pada bayi, misalnya tongtai atau liktai, maka sebaiknya segera hubungi dokter ataupun konselor laktasi. Menyusui di grup kami, ada beberapa alasan ibu rumah tangga memerah ASI. Yang pertama, untuk stok ASI saat tiba-tiba ibu harus meninggalkan bayi. Yang namanya keadaan emergensi atau darurat kan kita nggak pernah tahu ya Bun kapan waktunya. Nah, kalau misalnya kita sudah punya stok ASI, maka kita nggak perlu was-was lagi. Bayi nanti akan minumnya apa dan bagaimana. Yang kedua, untuk menaikkan suplai ASI. Sebetulnya jika tidak ada masalah,
hisapan bayi pada payudara sudah cukup kok Bun untuk menjaga atau meningkatkan suplai ASI. Namun jika Bunda ingin tetap memerah ASI, tidak apa-apa karena bisa untuk stok juga. Yang ketiga, sewaktu-waktu jika Bunda sakit, tidak perlu merasa khawatir karena sudah punya cadangan stok ASI. Sama seperti poin nomor 1. Yang namanya sakit, kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Namun, saya akan selalu mendoakan semoga bunda-bunda di rumah tetap sehat-sehat terus. Dan yang keempat adalah sebagai campuran MPASI. Masa transisi bayi dari full ASI ke MPASI itu kan penuh sekali dengan drama. Karena bayi kan selama full 6 bulan hanya merasakan ASI. Sementara ketika dia memulai MPASI, dia akan memulai satu rasa yang baru. Nah, kadang-kadang bayi itu ada beberapa bayi yang suka langsung lepeh gitu loh. Nah, makanya dengan adanya stok ASI, kita campurkan MPASI dengan ASI supaya bayi tetap merasa nyaman dengan rasa ASI dan masih mau memulai makan di hari pertamanya dia makan. Yang kelima, jika ibu ingin donor ASI. Jika ibu ingin mendonor ASI, boleh-boleh saja memompa ASI. Banyak cerita dari ibu menyusui yang sampai saat ini masih mendonorkan ASI-nya untuk orang-orang yang membutuhkan ASI. Nah, sekarang gimana sih cara mensiasati waktu memerah ASI sementara bayi masih DBF? Mengatur waktu antara DBF dan pumping bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Cara pertama, ingat, jika bersama bayi maka dahulukan DBF. Tawari bayi nenen per 2-3 jam sekali. Sesudah DBF baru boleh memerah ASI dengan durasi sekitar 5-10 menit per payudara. Cara kedua, pompa payudara sebelah, sisakan payudara sebelahnya untuk DBF jika Bunda khawatir bayi menyusunya kurang. Cara ketiga, tandem. Sebelah kanan DBF, kemudian sebelah kiri memompa ASI. Atau sebaliknya. Nah, saat ini kan sudah banyak hands-free breast pump. Jadi saat Bunda menyusui, Bunda bisa juga melakukan pumping di sebelahnya. Cara keempat, tempelkan silikon di payudara sebelah kanan jika bayi menyusu di payudara sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya. Untuk ibu rumah tangga yang selalu menyusui langsung, memompa ASI-nya tidak perlu dijadwal. Tapi kalau misalnya Bunda mau dijadwal ya boleh-boleh saja. Tapi ingat ya, dahulukan DBF-nya, baru memerah ASI. Berikut adalah contoh jadwal perah untuk ibu rumah tangga.
Contoh jadwal perah ibu rumah tangga. Opsi 1. Jika memungkinkan per 3 jam sekali. Jam 6, durasi pumping 20-30 menit. Jam 9, durasi pumping 20-30 menit. Jam 12, durasi pumping 20-30 menit. Jam 15, durasi pumping 20-30 menit. Jam 18, durasi pumping 20-30 menit. Kalau malam, full nenenin saja. Opsi kedua, per 4 jam sekali. Jam 6, durasi pumping 20-30 menit. Jam 10, durasi pumping 20-30 menit. Jam 14, durasi pumping 20-30 menit. Jam 18, durasi pumping 20-30 menit. Kalau malam, full nenenin saja. Opsi 3 adalah sesempatnya saja. Itu tadi jadwal memerah ASI untuk ibu rumah tangga. Lalu bagaimana untuk ibu bekerja? Nantikan di video kita selanjutnya ya Bun. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Follow juga sosial media kami di Facebook eksklusif Pumping Mama Indonesia dan di Instagram @eping.id dan @kelaspowerpumping. See you next video and thank you for watching.